الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Serta salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu istiqamah dengan memegang risalahnya. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun dan kondisi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'ab. Maka hendaknya khawatir, hendaknya takut orang-orang yang akan meninggalkan generasi-generasi anak keturunan yang lemah. Khafu alaihim, maka takutlah akan mereka. Falyattaqullah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, nazzalat hazil ayat, bahwa ayat ini diturunkan fi ausiyah, kepada para pewasiat, kepada orang tua, kepada wali yang akan memberikan wasiat kepada anaknya atau perwalian. Ayat ini untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memiliki rasa kekhawatiran akan generasi-generasi kita yang akan kita tinggalkan menjadi zurriyatan bi'ab, generasi yang lemah,
Di'afan ini adalah bersifat umum, lemah dari berbagai macam hal. Bisa lemah berkaitan tentang akidahnya, lemah berkaitan tentang ilmunya, lemah berkaitan tentang imannya, lemah berkaitan tentang amalnya, maupun lemah berkaitan tentang ekonomi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Beliau mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Maka akan ada pengganti setelah mereka. Apakah pengganti itu ada di masa kita, atau pengganti itu masa setelah kita? Bagaimana ciri pengganti itu? Adha'us shalah. Dia melalaikan salat. Bukan hanya melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat. Wattaba'u syahawat. Dan yang lebih diikutinya adalah syahwat-syahwat, nafsu-nafsu. Dan begitu banyak syahwat-syahwat yang menyebar pada generasi-generasi kita pada saat ini, yang mana bisa kita lihat dan kita dengar di dalam berita-berita dan media sosial. Begitu banyak syahwat-syahwat yang diikuti oleh generasi-generasi kita pada hari ini, yang mana mereka banyak melakukan perzinahan, perjudian, meminum khamar, narkotika, bahkan na'udzubillah, berita-berita yang dekat pada hari ini adalah perbuatan yang salah satu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan kaum Sada, yakni perbuatan LGBT. Dan ini diakibatkan mereka meninggalkan salat. Artinya meninggalkan salat, mereka tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka kedepankan adalah syahwat-syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka generasi-generasi yang lebih mengedepankan syahwatnya adalah generasi-generasi yang berada dalam kesesatan. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan aktsaru aulad, kebanyakan anak-anak, kebanyakan generasi-generasi, innama jaa fasaduhu. Sesungguhnya apa yang datang, kerusakan, kemungkaran dari mereka, min kibali aba, dari sisi kedua orang tuanya, wa ihmalihim, karena kelalaian mereka, wa tarki ta'limihim, di dalam memberikan pelajaran kepada mereka, faraididdin was sunnah, tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadha'uhu sigara, dan mereka mengabaikan anak-anak mereka ketika anak-anak itu dalam usia yang kecil. Maka fokus kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita bukan hanya ketika dia sudah berusia baligh, bukan hanya ketika dia sudah berusia dewasa, akan tetapi fokus kita dalam memberikan pendidikan anak-anak kita adalah ketika mereka masih usia kecil. Mereka dikenalkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenalkan tentang kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka dikenalkan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarilah anak-anak kalian salat dalam usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka tidak melaksanakan salat. Wa hum abna'u 10 sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Maka pendidikan yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pendidikan kepada anak, dan anak itu melakukan kesalahan atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan hukuman. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka. Pukul yang memberikan pelajaran kepada anak. Dan inilah ajaran yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alliqu sauda." Pajanglah cambuk di rumah-rumah kalian agar keluarga-keluarga kalian melihat cambuk itu. Fa innahu adabun lahum, agar supaya mereka mendapatkan pendidikan. Artinya cambuk yang disuruh pajang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk memukuli, menganiaya keluarga dan anak-anak. Akan tetapi cambuk yang disuruh pajang oleh Nabi SAW di rumah-rumah kita adalah agar memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, agar mereka senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dalam pendidikan Islam, adalah ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang Allah, tentang kecintaan kepada Allah, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul rasa takut kepada diri. Maka ini adalah puncak daripada pendidikan, dan ini adalah bentuk keberhasilan kita dalam memberikan pendidikan kepada anak. Maka Imam Ahmad menyebutkan aslul ilmi khasyatillah. Puncak dari segala macam ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar supaya ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memiliki rasa takut dimanapun dia berada, maka ia akan takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan takut melakukan kemungkaran seperti perzinahan, seperti narkoba, minum khamar, perjudian, dan bahkan LGBT. Karena yang lebih dikedepankannya adalah kecintaannya kepada Allah. Maka inilah generasi-generasi yang kita dambakan, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qurratu a'yun, sebagai generasi yang menyejukkan hati kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan kita berharap dari generasi-generasi yang takut kepada Allah adalah generasi-generasi yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa? Karena yang dia kedepankan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berani untuk menetapkan sesuatu di luar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin itu
yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menerapkan syariat Allah. Dia akan senantiasa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dalam kehidupan dunia, maka itu akan memberikan keberkahan, akan memberikan kemaslahatan, akan sedikitnya kemungkaran dan sedikitnya kaum muslimin yang terzalimi dari orang-orang musyrikin atau musuh-musuh Islam. Maka ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita mulai memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang pendidikan-pendidikan yang Islam. Maka Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, adib ibnaka, ajarilah anak-anakmu, fa innaka mas'ulun, maka kelak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an waladika, tentang anak-anak kalian. Maza addabtahu, tentang apa yang, pelajaran apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Wa maza 'allamtahu, tentang ilmu apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan, tentang ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan dalam sebuah ayat yang mungkin semua kita sudah mengenalnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Wa ahlikum nara, maksudnya disebutkan oleh sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menafsirkan adibuhum wa 'allimhum. Cara kita untuk menghindarkan keluarga kita, anak keturunan kita dari siksaan api neraka adalah memberikan pengajaran dan ilmu kepada mereka. Dan wahai para pemuda, maka kalian pun kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda. Untuk apa kalian gunakan? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak di hari kiamat sebelum ditanya 3 hal. Salah satunya adalah masa muda, untuk apa dia manfaatkan masa mudanya. Dan kita semua memiliki tanggung jawab akan itu, dan kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.